Halo harga internet, siapa yang belum pernah naik kapal laut? Di konten ini dari film mau nyeritain misteri tentang kapal misterius yang kembali setelah 30 tahun menghilang, kemudian membawa kru barunya menembus waktu ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, ini dia Rose of Nevada. Film dibuka dengan shot close up memperlihatkan detail pelabuhan yang sudah usang. Pagi itu, juragan kapal kaget karena menemukan kapalnya yang udah lama hilang. Kapal itu bernama Rose of Nevada. Scene berpindah memperlihatkan bapak muda bernama Nick yang pergi ke bank makanan. Sesampainya di rumah, dia bertemu dengan Nyonya Richard, berdiri menunggu anaknya. Hujan turun kemudian mereka memasuki rumah. Nick menemukan kebocoran di atap rumahnya dan mengeceknya. Tapi Nick malah memperparah kebocorannya, kemudian Nick mengantar Nyonya Richard pulang. Terlihat juga pria bernama Liam baru aja tiba di sana. Scene berpindah ke si juragan dan seorang janda bernama Tina. Seperti ada sesuatu yang mereka rahasiakan cuy. Juragan memasuki kapal dan menemukan foto Tina dan sebuah topi merah. Barang itu milik Alan alias suami Tina yang udah gak ada. Scene berpindah memperlihatkan Pak Richard mengunjungi sebuah tebing, tempat anaknya bunuh diri. Kemudian pulang menemui istrinya. Ada Nick di sana yang sedang melihat foto almarhum anaknya Pak Richard. Dulu anaknya Richard bernama Luke, bekerja sebagai kru kapal di Rose of Nevada selama 3 tahun, dan gak pernah pulang. Pas pulang malah bunuh diri. Richard menasehati Nick buat jangan melihat ke belakang. Maksudnya tuh harus move on gitu cuy. Scene berpindah ke Tina yang memandangi foto suaminya yang bernama Alan. Foto yang sama yang kita lihat di rumah Tuan Richard. Dulu Alan dan Luke itu kerja bareng di kapal Rose of Nevada. Suatu ketika kapal itu berangkat tanpa Luke. Kapalnya gak balik-balik cuy. Luke yang gak ikut ekspedisi malah depresi terus bunuh diri. Scene berpindah ke sebuah bar. Juragan ngasih topi milik almarhum Alan ke anaknya bernama Jess. Kita berpindah ke Liam. Dia terbangun mendengar kapal Rose of Nevada yang sedang diperbaiki. Liam dipanggil oleh si juragan dari jauh. Tina datang ke pelabuhan menemui si juragan. Juragan merekrut kapten dan Liam sebagai kru. Juragan ngasih foto Tina yang dia temuin ke orangnya langsung. Kembali ke Nick yang sedang menambal atapnya. Bodohnya Nick malah nginjek atapnya sehingga jebol cuy. Tiba-tiba hujan turun membasahi rumahnya. Setelah mendapatkan pekerjaan, Liam pergi ke bar lalu berkenalan dengan Jess. Jess ini naksir cuy ke Liam. Jess ngasih topi merah bokapnya ke Liam. Ada Tina juga yang baru tiba di sana. Kita diperlihatkan Nick yang berpamitan dengan istri dan anaknya. Jadi Nick ini melamar jadi kru kapal di Rose of Nevada dan berjanji akan cepat pulang. Sementara itu nanti istrinya akan menunggu di rumah. Pas Nick mau pergi, tiba-tiba Nyonya Richard muncul, memperingati Nick kalau kapalnya akan hilang dan Nick gak akan memaafkan dirinya sendiri. Nyonya Richard tuh mengira kalau Nick adalah Luke anaknya cuy. Scene berpindah ke pelabuhan, semua terlihat siap untuk berlayar mencari ikan. Akhirnya Rose of Nevada berlayar membawa kapten, Liam, dan Nick. Nick membuka tasnya, menemukan selembar surat dari istrinya bertuliskan, "Kami mencintaimu." Pandangan Nick teralihkan ke tulisan di bangku, yaitu, "Keluar dari kapal sekarang." Siang itu mereka mulai menurunkan jala. Kapal berkeliling untuk menangkap ikan. Kapten memberikan Nick dan Liam pisau untuk memotong ikan. Selain mengajarkan cara memotong ikan, Liam dan Nick juga diajarkan untuk mengawetkan ikan. Setelah itu mereka makan bersama dan ngobrol-ngobrol. Pagi-pagi buta mereka menarik jala. Mereka menunggu untuk melihat seberapa banyak tangkapan ikan mereka di hari itu. Senandung yang dilantunkan kapten mengisi keheningan dan dingin pagi buta yang berkabut itu. Tiba-tiba emblem Rose of Nevada yang sudah dicopot sebelumnya kembali tergantung. Kapten membangunkan para kru. Jala sudah sepenuhnya terangkat. Mereka mendapat sedikit ikan hari itu. Setelah itu, Nick dan Liam membersihkan jeruan ikan, kemudian menimbunnya dengan es batu di storage kapal. Malamnya mereka menurunkan jala lagi, berkeliling, dapat ikan, membersihkannya, lalu mengawetkannya. Setelah storage penuh, dan es batu juga sudah habis, mereka kembali pulang. Raut senang terpancar di wajah Nick dan Liam. Akhirnya Nick pulang membawa uang untuk merenovasi atap rumahnya, sementara Liam bisa memulai kehidupan barunya. Setelah upah dibayar, Nick dan Liam pergi dari kapal. Mereka berdua heran karena pelabuhan jadi rame banget. Jadi kota ini tuh ceritanya lagi krisis ekonomi cuy. Semuanya lagi pada susah.
Nelayan makin sulit karena susah dapet ikan. Sesampainya Nick dan Liam di permukiman, tiba-tiba Liam dihampiri oleh Tina yang masih muda dan ada anaknya juga. Tina memanggil Liam dengan nama suaminya yaitu Alan. Pada saat itu Liam juga lagi pakai topi merah punya Alan, karena sebelumnya kan Jess yang ngasih ke dia. Dalam keadaan bingung itu, Liam ngikut-ngikut aja lagi cuy. Sementara itu, Nick makin heran ngelihat bar yang tadinya sepi kok jadi rame banget. Nick juga ketemu Pak Richard yang kelihatan masih muda menyambut kepulangannya. Nick lari ke rumahnya. Sesampainya di sana, rumahnya sudah kosong dan lagi dijual. Nick bertanya ke Pak Richard kemana istri dan anaknya. Richard, istrinya dan juragan menenangkannya dan memanggil Nick dengan nama anaknya Richard yaitu Luke. Di sini kelihatan juga mereka masih muda cuy. Nick ngejelasin tentang siapa dirinya tapi nggak ada yang percaya. Sementara itu Liam masih kebingungan karena sekarang dia menjadi Alan. Sekarang dia punya istri dan punya anak. Scene kembali ke Nick. Keluarga Richard menyiapkan makanan untuknya. Nick menolak dan langsung ke kamar. Di kamar itu Nick melihat barang-barang milik Luke. Kita juga diperlihatkan Tina muda yang merasa suaminya berubah. Iyalah cuy, itu kan bukan Alan, melainkan Liam. Keesokan paginya, Nick melihat rumahnya kemudian pergi ke pelabuhan. Pagi itu Liam juga menyusulnya. Mereka bertemu dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba si juragan datang dan mereka langsung naik ke mobil untuk pergi bekerja. Sebelum mereka mencari ikan, upah dibayarkan terlebih dahulu. Nick kelihatan gelisah sementara Liam happy-happy aja cuy. Nick mau balik ke masa yang seharusnya karena dia punya istri dan anak yang dia cintai. Sementara Liam tetap mau di kondisi sekarang karena dia bahagia punya semua yang dia impikan. Kemudian Nick dan Liam bekerja seperti biasa hari itu. Setelah makan malam, Nick bertanya ke kapten tentang siapa nama asli kapten dan apakah kapten tahu siapa Nick dan Liam. Kapten cuma bilang walaupun mereka sehari-hari di laut, tapi Nick harus tetap waras. Setelah itu mereka lanjut menjala ikan kemudian pulang. Begitu sampai di pelabuhan, Nick kecewa melihat tempat itu masih di waktu yang lampau. Setelah itu ikan diangkut. Sudah ada Tina muda yang menunggu. Nick menasihati Liam untuk tidak ikut campur, tetapi Liam gak peduli karena dia sekarang punya kehidupan yang lebih baik, yaitu hidup sebagai Alan. Nick minjem mobil juragan kemudian pergi dari sana, ngebut menuju rumahnya. Tapi tiba-tiba ada Nyonya Richard muncul di tengah jalan. Ternyata itu hanyalah mimpi cuy. Nick dibangunkan oleh kapten karena mau ada badai katanya. Nick bersiap untuk bekerja lagi. Liam nyuruh Nick buat nerima keadaan yang sekarang karena mereka udah jadi orang lain. Nick gak mau karena dia kangen dan khawatir sama keluarganya di rumah. Badai datang mengguncang kapal dan memporak-porandakan Rose of Nevada. Kapten, Nick dan Liam hanya bisa bertahan. Jala kapal tersangkut sehingga Nick keluar untuk memperbaikinya. Nick terseret ombak, Kapten dan Liam bersusah payah menariknya. Akhirnya mereka bisa keluar dari badai dengan selamat, meski harus mengorbankan jala dan ikan yang sudah ditangkap. Setelah bekerja, mereka pulang. Liam menjadi keluarga Alan, sementara Nick harus menjadi Luke, anaknya keluarga Richard. Nick membuka surat dari istrinya, membalasnya kemudian mengirim surat itu berisi uang ke kantor pos. Dia berharap surat itu bisa sampai ke Emily, istrinya. Scene berpindah ke Liam dan Tina yang masih muda. Liam mau jujur kalau dirinya bukanlah Alan. Meskipun Liam gak jadi bilang, tapi Tina kelihatan udah tahu cuy. Tina udah merasa kalau ada yang berbeda dengan Alan suaminya itu. Nick bermimpi bertemu dengan Luke dan Alan yang asli. Setelah itu dia terbangun dan pergi bekerja. Terlihat Liam dan yang lainnya sedang membuat jala baru di sana. Setelah itu mereka menangkap banyak ikan. Nick pengen buru-buru pulang cuy, berharap nanti dia sampai di pelabuhan yang seharusnya. Tapi yang terjadi, Rose of Nevada tetap kembali ke waktu 30 tahun lampau. Sesampainya di sana, juragan memfoto Nick dan Liam. Fotonya jadi persis seperti foto yang kita lihat di awal film, di rumahnya Pak Richard dan Tina. Nick menyadari sesuatu, kalau mereka mau balik ke waktu yang seharusnya, mereka nggak boleh ikut mencampuri kehidupan di sana. Semua tergantung keputusan mereka, dan Liam memutuskan untuk tinggal di kehidupan barunya. Setelah perkelahian itu, Nick terbangun dan pulang ke rumahnya. Surat yang sebelumnya Nick buat ternyata nggak nyampe ke Emily, istrinya. Nick pergi ke tebing tempat Luke bunuh diri, berencana akan mengakhiri hidupnya, tapi nggak jadi. Nick memutuskan melanjutkan hidup sebagai Luke. Nick pulang ke rumahnya Pak Richard, sarapan bersama keluarga itu. Dengan lapang dada, Nick menerima tiap perlakuan hangat dari keluarga orang tua Luke.
Nick memberikan upah bekerjanya kepada Pak Richard sebagai anak yang berbakti. Setelah itu Nick berpamitan untuk pergi kembali bekerja. Nick bertemu kapten dengan kapal yang terlihat mulai berkarat. Juragan datang menyapa mereka. Terlihat juga Liam datang dengan semangat. Scene ini mengingatkan kita pada scene awal saat Nick dan Liam pertama kali datang cuy. Nuansanya sama banget seolah kita melihat deja vu. Menyadari itu, tiba-tiba Nick melihat istri dan anaknya. Emily istrinya bilang kalau nggak ada waktu untuk kembali. Dengan berat hati, Nick meninggalkan mereka berlayar seperti adegan di awal-awal film. Film berakhir di sini. Sedikit penjelasan dan analisis oleh detektif film buat yang masih belum mudeng. Jadi, Rose of Nevada ini menceritakan tentang perjalanan waktu yang dialami oleh Nick dan Liam karena mereka terbawa oleh kapal bernama Rose of Nevada yang menghilang 30 tahun. Perjalanan waktu ke 30 tahun silam membawa trauma, penyesalan, dan harapan baru untuk mereka. Awalnya, Rose of Nevada bekerja di bawah Kapten Denver dan awaknya yaitu Luke dan Alan selama 3 tahun. Kemudian suatu waktu, Luke nggak ikut berlayar cuy, karena ada suatu alasan. Nah, ternyata itu adalah terakhir kalinya Luke bekerja karena Kapten dan Alan menghilang tidak pernah kembali. Mengetahui sahabatnya tiada, Luke merasa bersalah. Ikatan solidaritas dan penyesalan itu mendorong Luke untuk mengakhiri hidupnya cuy. 30 tahun berlalu, tiba-tiba kapal ini kembali tanpa awak ke kota yang sedang krisis ekonomi itu. Si juragan selaku pemiliknya heran banget. Memanfaatkan hal itu, dia merekrut anak baru yaitu Nick dan Liam untuk jadi kru kapal yang kaptennya adalah Denver itu sendiri. Denver ini kapten kapal yang sama yang memimpin Luke dan Alan, tapi si juragan gak ngenalin sama sekali. Dan juga kemunculannya juga sangat tiba-tiba di awal film. Karena motivasi butuh duit, Nick nekat meninggalkan keluarganya untuk mengarungi lautan menjadi nelayan. Liam juga di situ kan lagi jadi gelandangan. Nah, pekerjaan ini tuh harapan Liam untuk bisa hidup lebih baik. Nah, setelah 3 hari berlayar, pas pulang mereka udah di waktu 30 tahun yang lalu. Makanya orang-orang jadi nggak familiar. Pak Richard, istrinya dan juragan juga masih muda. Orang-orang di sana mengenali Nick dan Liam sebagai Luke dan Alan. Luke menerima hidup sebagai Alan karena dia punya pekerjaan, uang, istri, dan anak yang sangat dia idamkan. Sementara Nick masih sulit menerima hidup sebagai Luke karena dia nggak mau meninggalkan kehidupan yang bahagia di waktu yang sebenarnya. Perjalanan ini membalikkan keadaan antara Nick dan Liam cuy. Pada akhirnya, Nick menyadari kalau dia nggak mungkin bisa balik ke waktu sekarang, sehingga mulai legowo dengan perasaan bersalahnya dan menerima semuanya. Masih menjadi misteri apa yang menyebabkan perjalanan waktu di kapal berhantu Rose of Nevada. Ternyata sutradara film ini hanya ingin penonton fokus ke moral value dari karakter Nick dan Liam cuy. Sehingga konsep time travel di film ini hanya untuk menjembatani pesan yang ingin disampaikan. Film ini tuh unik banget cuy. Untuk film di tahun 2025, film ini nuansanya kayak film lama gitu. Aspek rasionya kotak, pace-nya yang lambat banget, serta minimnya dialog membuat film terasa aneh dan gak nyaman buat ditonton. Jadi kayak film horor psikologis gitu cuy. Seandainya nih, kalian jadi Nick, apakah kalian rela meninggalkan orang yang kalian cintai demi mencari uang? Pasti berat banget kan cuy. Nah, itu yang kita rasakan sebagai Nick di film ini. Harus meninggalkan kehidupan nyamannya untuk mengadu nasib ke tempat yang baru yang kita nggak tahu sama sekali risikonya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Coba komen di bawah ya. Kira-kira ada request gak mau dirangkumin misteri dari film apa berikutnya? Jangan sungkan ya cuy. Sampai jumpa di misteri film berikutnya.